Ya. Kan ada orang punya motivasi, gue pengen jadi artis dong. Kan banyak teman-teman saya telepon, Dad, gue pengen jadi artis dong. Anak gue pengen jadi artis dong. Saya bilang, saya nggak tahu caranya jadi artis itu gimana. Itu udah ada garis tangan. Ya kan? Ada garis tangan, dan itu nggak bisa dipaksakan. Oke. Sehingga menjadi instan. Kalau instan, nggak akan bisa menjadi Awet. yang baik, dan bagus, dan awet. Aha. Anak-anak Mas Dedi ada yang bakat ke arah ke sana nggak? Ini gara-gara luar biasa. Waduh. Ngeri. Nah, anak-anak perempuan saya adalah beberapa, ada orang mau ngajakin casting itu ini, saya bilang saya dampingin karena ini casting beneran apa modus. Saya juga kan paham kayak Oke. gitu-gituan kan. Begitu dengar saya mau dampingin nggak jadi casting, kan bisa aja modus. Artinya Oke. ya saya mau lihat ini bener nggak casting, pasti akan saya tanya buat apa, PH-nya di mana, Anda siapa, gitu loh. Dan saya mau tahu kalau nanti ini misalnya lo apa lulus dalam casting, Anda ini mau minta duit berapa, harus jelas dong. Oke. Jangan Anda peres anak saya, yang Oke. kerja anak saya, kok Anda minta 30%, sekian persen. Enggak, saya nggak kasih. Karena saya dulu tidak pernah ada agent. Berarti dulu Mas Dedi nggak pakai manajer? Saya nggak mau. Nggak pakai Ah, apa-apa. Dulu kan zamannya cuma pager sama handphone. iya, Udah itu aja. Ya benar-benar. kan? Ah, Yang ah. telepon saya kan langsung produser. Hmm. Begitu datang, bil harga, oke. Banyak dulu orang yang nawarin mau jadi manajer. Saya bilang nggak perlu. Tujuan saya mau nyari duit. Gitu. Tapi saya juga ketemu ada anak-anak baru waktu syuting. Oh, rumah saya tanya, kamu pakai manajer ya? Iya, kalau enggak kan nggak bakal bisa dapet job. Dari mana nggak bisa dapet jobnya? Emang manajer udah yakin bakal dapet job? Nah, Ya turun tangan dong. Ini kan, ya sorry, saya bukan mengecilkan manajer, enggak. Itu kan ya, emang tugasnya. Tapi kan transparasinya itu yang tidak pernah ada. Seperti tadi kan dia nggak transparan. ya, Gitu. Nanti join lah, bikin aja nanti 2 kontrak ya. Yang gedenya diambil, yang kecilnya dikasih ke artisnya. Kan bisa. ya. Kan ini yang harus berpikir gitu loh. Nah, at least si artis juga harus mau susah dong. Kan mau dapat duit. Ketemu, oke ada manajer, tapi dia ketemu direct dong sama Iya. siapanya. Bener nggak? Kan gitu dong. Ketemu produsernya, bener nggak gue dibayar sekian? Jangan-jangan nih manajer gue yang nakal. Why not? Oke. Saya juga punya karyawan, keluarga sendiri, itu yang makan saya. Apalagi Ah, orang lain. iya, iya. Itu pengalaman. Mhm. Belum tentu loh kita punya usaha, kita taruh keluarga, dia menjaga, dia ngerokin malahan. Berarti Banyak kejadian. masih keluarga padahal. Oh, bukan keluarga lagi. Dia makan duit saya miliaran. Oke. Ah, Itulah. ah, ah, ah. Terus Mas Dedi gini, kan saya lihat juga pernah ke politik jadi caleg tuh. Cerita dong. Iya, waktu itu kebetulan ketemu lah sama Eko Patrio. Waktu saya Oke, lagi ada rakernas tuh, asosiasi di Surabaya, satu pesawat. oke, Tapi kan Eko posisi kan di bisnis kelas, saya di ekonomi. oke, Begitu turun, saya panggil karena kan saya kenal Eko dari tahun 90-an lah, oke, 94, 95. Waktu baru-baru dia ngelaba kan. oke. Saya ngobrol, udah lama nggak ketemu. Dia nanya, Dad ngapain aja, Dad? Oh ya ini, oh lu masih tenaga kerja. Lo mau nggak jadi caleg? Saya bilang, gue nggak punya duit. Saya bilang. Karena saya tahu ya, caleg ini pasti apa ya, nggak mengadakan tim sukses. Judulnya jelas, tim sukses. Yang sukses siapa? Tim dong. Ya, Ya oke. kan? Iya, iya, Kalah iya, iya, menang, benar. tim yang sukses. Itu logikanya kan. Nah ini kok saya nggak bisa dibodoh-bodohin begitu kan. Makanya aku bilang, Dad, nanti gue balik ke Jakarta, kita ketemu di Jakarta. Ketemulah saya di kantor Eko, saya jelaskan kapasitas saya seperti ini.
Dan saya, even saya punya duit ratusan triliun, saya nggak bakal mau buang garam di lautan. Oke. Kan so stupid. Kalau buat saya ya bodo amat lah orang lain. Nah, artinya saya punya kemampuan dalam hal ketenaga kerjaan gitu loh. Even nanti saya menang, saya maunya di Komisi 9. Karena kan itu yang membidangi ketenaga kerjaan dan kesehatan. Sama, tenaga kerja ini juga stakeholdernya kesehatan kan. Saya presentasikan ke Eko, bla 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 bla. Saya pernah nyelesain kasus di A, B, C, D segala macam, hampir 2 jam. Saya disuruh mendaftar. Saya nggak keluar duit, jujur aja. Oke. Nggak ada keluar duit. Saya janjikan uang. Saya bilang, saya kalau keluar duit, no way. Saya nggak bukan orang goblok. Ya. Artinya saya punya prinsip. Untuk mendapatkan satu jabatan, saya buang duit. Begitu saya, berarti kan saya investasi tuh. Ya kan? Investasi di jabatan saya. Setelah saya menjabat, investasi saya harus kembali plus untung dong. Modal harus balik, bisa jadi untung. Ya modal kembali plus untung dong. Kalau benar. Bukan bisnis namanya kan. Even bisnis pun ada. Saya berpikir, ya saya kan mau cari pengalaman. Saya ketemulah ternyata kan. Saya juga ketemulah sama ketua umumnya, sempatlah saya bicarakan, cepet ini ambil gerbong incumbent kan gitu. Karena kan saya juga sedikit banyaknya kan saya mempelajari gitu loh. Oh, incumbent sudah berbuat apa? Nobody perfect lah jadi orang kan. Artinya even presiden itu malaikat kali ya. Cuman malaikat lah yang bisa perfect gitu kan. Ya, presiden kan manusia juga, pasti ada kurangnya, waktunya nggak cukup kan. Pasti. Gitu. Nah, artinya saya melihat itu dan saya kebetulan salah dapil. Di dapil itu ternyata bukan daerah Muhammadiyah. Nah, itu kan Jawa Tengah ya. Jawa Tengah, satu kedua Jawa Tengah. Jadi berat. Padahal saya waktu turun ke lapangan, waktu saya lagi turun ke dapil, itu menawarkan pekerjaan. Gitu loh. Bukan menawarkan uang. Di situ pun saya berdebat. Saya bilang kumpul. Kalau pada mau kumpul ketemu saya bukain restoran, kita makan, ya kan. Habis itu saya bayarin, tapi nggak ada cerita tuh minta ongkos. Karena saya menawarkan pekerjaan. Tapi di luar negeri. Ini saya punya nih, ada kesempatan kerja di Malaysia, di Taiwan, di Hong Kong. Ayo yang mau kerja. Even saya tidak menang pun kalian bisa bekerja. Benar nggak? Iya. Udah punya channel ke sana. Syukur. Ya, arah saya ke sana. Artinya saya mengentaskan kemiskinan duluan sebelum saya turun di DPR kan, menjadi anggota dewan. Artinya nggak ada masalah gitu loh. Kalian tidak milih saya pun nggak masalah. Yang penting kan kalian bisa bekerja. Ya, dari efek itu saya dapat untung ya wajar dong ya kan. Masa saya berbisnis saya nggak punya untung? Ya wajar. Tidak worth it juga. Saya nggak ngerti karena zaman itu zamannya partai ini datang ngasih duit 50.000, ini datang ngasih 100. Akhirnya apa? Tidak mendidik pada masyarakat. Terus saya juga ada dihubungi beberapa teman, mau nggak masuk sini? Saya bilang enggak. Saya bilang kalau mau masuk, saya punya kapasitas seperti itu. Saya nggak bisa nih diajak-ajak, yang penting masuk dulu, ntar di dalam baru disiapin tim sukses. Timnya yang sukses, mendingan gue jadi tim sukses dong kalau gitu. Orang lain, ada konsultan datang minta 1,5 miliar. Gila saya bilang ini apaan nih? Nah akhirnya saya cuma punya inisiatif, saya istiharoh dan bahagia. Saya cuma bisanya berdoa. Saya minta petunjuk. Ya Allah, kalau ini mudorot buat saya, tolong sulitkan dan gagalkan. Iya, mudorot kan. Kalau ini memang baik untuk saya, mudahkan. Saya minta Allah yang menentukan, bukan saya kemana, bukan tim sukses yang menentukan. Waduh tanggung nih Pak,
kecamatan ini belum, duit lagi. Oh, saya nggak percaya sama manusia. Saya percaya cuma sama Allah. Ternyata saya dapat bisikan dan saya tidak dapat hidayah untuk melanjutkan. Semangat itu nggak ada. Teman-teman saya juga, dia tuh nggak turun ke dapil. Dapil apaan sih? Sama saya gitu, ini bercanda. Lo pikir nggak pakai duit ke dapil? Kan gitu. Kalau menurut saya gini loh, Mas Dedi terlalu bersih buat bidang itu. Iya, karena saya memang maunya yang benar aja gitu loh, yang lurus. Artinya apa? Begitu saya nanti jadi anggota dewan, saya makan gaji aja udah cukup kok. Artinya saya akan terima amplop coklat aja nggak apa-apa. Amplop putihnya ambil deh. Amplop putih kan uang sogokan, uang merubah undang-undang, uang ini, uang itu. Saya nggak mau. Saya mau terima amplop coklat. Karena saya kan nggak mikirin modal balik. Saya maunya bukan saya nggak mau modal. Modal saya adalah ini saya dong. Oke. Capability saya itu modal saya. Ya. Jujur aja deh, siapa yang di Komisi 9? Apakah dia paham soal ketenagakerjaan? Belum tentu. Gitu loh. Apakah dia paham tentang kesehatan? Pernah datang nggak ke daerah-daerah terpencil? Ada nggak di situ puskesmas? Ada nggak di situ rumah sakit? Ada nggak di sana pasar? Seperti tadi saya bilang, saya harus juga kalau mau menempatkan orang, saya kan mikir, gimana mereka ke pasar? Bagaimana ada rumah sakit? Kalau ini orang sakit, apakah manusia nggak pernah sakit? Ya, ada nggak klinik di sana? Kan udah terpikir buat saya. Oke. Tapi kalau ini nggak bisa, wah saya nggak mau. Percuma jadi anggota dewan makan duit doang. Yang sengsara tetap sengsara. Itu sulitnya saya. Makanya kemungkinan juga saya nggak pernah akan jadi. Begitu, kecuali memang ada orang yang benar-benar narik saya, oke duduk di sini deh, tanpa lo berjuang ke sana. Setelah duduk lo berjuang, oke saya mau. Saya mau berjuang, saya akan turun ke lapangan, saya mau ngecek daerah terdekat aja dulu. Jakarta aja juga banyak kan. Yang orang ke rumah sakit kenapa masih ngantri, harus BPJS-nya kayak begini, sistemnya kenapa begini. Kan kita apa yang namanya studi tour, ya kan study tour, sebentar Komisi 9 studi apa yang dibuat dari Filipina tadi, kok bisa bikin satu hal yang baru, nggak jalan bisa. Oke. Harusnya kan di situ lah berpikir, ya bukannya saya sok tahu ya, karena saya pengalaman di situ, karena saya udah ngomong dengan sekjen waktu itu, ya kan. Kalau saya ditempatkan misalnya di Komisi 6 BUMN atau apa, saya nggak paham. Jangan jadikan saya orang bego di komisi lain. Iya. Tapi kalau saya mau fight, saya duduk di Komisi 9. Ya 9, apakah paham? Kan harus saya kasih pemahaman. Bu Menteri, ini begini loh. Karena saya dulu pengalaman tahun 2000 mungkin Pak Menteri, Ibu Menteri belum jadi apa-apa dong. Saya udah bisnis beginian. Iya. Saya tahu kendalanya. Saya udah mengalami beberapa menteri, beberapa presiden, kan gitu. Nah, itu yang tujuan saya. Tapi tujuan baik itu gak gampang ternyata. Tapi kalau tujuan jahat gampang. Jadi intinya lebih nyaman di bidang yang sekarang dan tidak mau ke dunia entertain lagi ya? Bukan tidak mau tapi belum? Ya mungkin kalau ada rezeki sih. Belum, tapi kalau ada rezeki mungkin saya mau bikin film gitu ya. Istilahnya itu tentang, saya udah ada konsep lah ya. Oh, as producer. Tentang tenaga kerja yang ada di tenaga kerja yang ada di Jepang, kan penuh dengan konflik apa di sini. Saya dulu pernah buat juga untuk proyek di Devnaker. Saya pernah bikin bagaimana ini ada tenaga kerja yang ilegal, yang resmi gitu. Kayak dokumenter gitu. Kayak di VRI. Pernah bikin, terus bikin PSA-nya, iklan layanan masyarakat. Karena Devnaker kan manggil, karena dia tahu saya, ya saya panggil tim gitu untuk membuat itu. Saya pernah. Nah, tapi kalau nanti ke depannya saya pengen bikin film tapi di luar negeri gitu. Contoh, Hong Kong kan pernah dibikin. Nah, mungkin saya mau bikin negara lain tentang tenaga kerja. Gitu. Jepang kan belum pernah ada. Saya kasih juga aja kalau ada yang mau bikin soal Jepang boleh aja. Karena itu bagus gitu. Karena
kadang-kadang ya, saya waktu ada ketemu salah satu orang mau bikin soal Hong Kong, dia sendiri tidak memahami produk knowledge tenaga kerja ini, kan bikinnya jadi gagal. Ya. Coba dia ketemu saya kan akan jelaskan, oh kalau orang mau ke Hong Kong tuh begini. Itu di Hong Kong itu ada namanya pencucian orang, itu adanya di Guangzhou, di mana, di Shenzhen. Maksudnya gimana pencucian orang? Atau di Macau. Ini mereka Hong Kong juga ada nakalnya karena kan mereka ajak ke Hong Kong itu gaji 8 bulan. Aha. Nah, si majikan udah 8 bulan, kan gaji cuma 1 juta tuh kalau 8 bulan. 1 sampai 8 dapatnya 9 harus 9 juta kan. Nah, majikannya nggak mau bayar 9. Nah, ini anak dibuang dulu nih ke Macau. Yang saya tahu ya. Dibuang ke Macau, nanti dari Macau bisa dilempar lah ke Cina, dilempar kemana-mana. Itu namanya trafficking. Oke. Atau nanti dibalikin lagi ke Hong Kong, dicari majikan lain. Kan itu bahaya. Nah, mestinya kayak begitu-begitu diungkap dong dalam syutingnya. Sekalian mengedukasi gitu loh. Jangan bikin film, ya nyari untung wajib. Tapi kalau unsurnya tidak ketemu, orang nontonnya apa sih? Orang juga akan hati-hati kalau berangkat ke Hong Kong, meskipun gajinya besar, kerjaan mereka apa aja, konfliknya itu kan apa? Sebenarnya menarik gitu. Nah, konfliknya apa? Kenapa mereka dipotong gaji sekian lama? Gitu loh. Terus apa nih modus-modus majikannya? Ya enggak? Terus nanti ketemu mafia, apakah mereka kerja di karaoke, jadi pelacur, jadi apa? Kan banyak gitu. Kan sekalian diedukasi, hati-hati ya kerja di Hong Kong, jangan mau ketemu orang yang kayak begini. Ntar modusnya pura-pura pacaran sama orang Bangladesh. Saya kan pernah nemuin di masjid di daerah Tsim Sha Tsui. Saya nungguin habis sholat asar, saya ketemu TKW, orang Bangladesh. Saya tanya, kamu ngapain tuh sama orang Bangladesh? Itu pacar saya, Pak. Kamu ngapain pacaran? Saya tahu, saya tanya ini orang kerja di tukang sampah. Sorry, bukan saya ngejualin tukang sampah ya. Ternyata ini TKW cuma dikerjain duitnya. Kasihan. Itu maksud saya. Ya, dia pura-pura pacaran, duitnya dikerok. Karena dia pikir apa di kampung nggak ada yang muka begini. Coba. Ada aja kayak gitu. Saya kan mempelajari, saya nemuin lesbi, saya tegur, lo jangan jadi lesbi lo. Kasihan itu orang. Dia nggak tahu apa-apa, lo ajak ngobrol, lo peluk-peluk, lo cium-cium. Wah, macam-macam deh saya. Artinya, aduh udah capek deh saya. Yang di negara Jordan, mereka ada yang 3 tahun, ada yang udah punya anak. Dari saya datang dari umur 1 tahun, sampai anaknya udah umur 2,5 tahun. Masih di kedutaan juga. Wah, macam-macam. Saya ke negara Syria. Negara Syria waktu itu 3 bulan sebelum pecah perang. Saya, kata teman saya orang Indonesia yang terakhir masuk ke sana. Saya nemuin lagi ada satu TKW lagi hamil. Saya tanya, kenapa kamu hamil? Habis anak majikan saya ganteng, Pak. Nggak apa-apa deh, pas saya ditidurin. Ampun deh. Gila juga. Iya. Tidak semuanya benar gitu. Artinya gitu loh. Tidak semuanya TKW ini, tidak semua TKW itu berbuat yang benar. Kan mesti ada sebab, ada akibat. Itu dong yang ditelusuri dulu. Jangan cuma dilihat akibatnya aja. Wah, akibatnya dia diperkosa orang, digebukin orang. Loh, sebabnya apa sih digebukin? Kita harus tanya dong. Oh, ternyata dia ngapain, apa ngebunuh atau apa ya? Sebab akibatnya lah ya. Itu kuncinya. Kata kuncinya harus dicek sebab akibat. Ya. Jangan dilihat dari endingnya. Kenapa dia digebukin? Jahatnya itu majikan. Memang endingnya jahat. Tapi awalnya dong. Ada awalnya kan sehingga menjadi ending. Itu yang tidak pernah terfikirkan. Makanya kalau saya kembali saya menjadi anggota dewan, saya akan panggil Ibu Menteri atau Pak Menteri ngecek dia ke sana. Ada atasnya nggak, panggil itu atasnya. Saya mau tanya, atasnya kerjaan lo ngapain aja? Saya bisa gituin dong, karena saya anggota dewan. Apa yang lo lakukan? Cross check nggak ke orang-orang sekitarnya, melihat nggak CCTV-nya atau apa aja kan? Bukti-bukti harus jelas dulu. Jangan
jangan main asal bela-bela aja. Masa maling dibelain juga? Oke. Biarin aja kena hukuman dong. Aha, Dan kalau dia enggak, salah orang ya. semua mau orang lain pasti dibela. Mhm. Tetap lakukan kesalahannya dong. Harus ada punishment-nya di sana. Itu kalau ya saya nggak ngerti lah ya hukumnya bagaimana. Kalau saya ngerasa kalau salah, ya lu terima nasib salah. Gitu loh. Kalau lu benar disalahkan, itu kita akan fight. Iya sih, benar-benar. Saya juga suka ngikutin itu loh Mas, YouTube TKI Indonesia yang di Hong Kong, tapi si agennya yang bikin channelnya. Kadang-kadang TKI itu suruh ngurusin binatang buas loh. Pernah nemu? Itu bagaimana resikonya? Ya kan, kalau dia digigit, siapa yang mau tanggung jawab? Nah, jadi orang kaya, bosnya ini majikannya orang kaya lah, terus punya binatang buas, apa-apa, buaya, apa, ngurusin gituan. Sementara dia bukan pawang. Sebenarnya begini, iya, sebenarnya begini. Di setiap, saya kan juga pernah menempatkan juga kan ke Singapura, saya pernah. Itu tuh ada namanya, kalau dalam Saudi itu ada muasafat, ya, artinya ada syarat. Misalnya saya majikan nih, saya nulis dulu tuh syaratnya anaknya umurnya berapa sampai berapa, anak itu bisa bahasa apa, anak itu bisa masak, bisa cuci, terus anak itu tidak mau apa. Nah itu anak itu nulis tuh, saya tidak mau majikan punya anak lebih dari 2, saya tidak mau nyuci mobil, saya tidak mau menyuci memandikan binatang. Itu ada di situ sebenarnya. Oh, ada rules-nya. Ada. Kalau yang benar seperti itu. Sebenarnya kalau dia tidak menulis itu, atau mungkin dia mencentrang. Oke, saya mau memandikan binatang, ya udah majikan bilang lo mau, kan salah lagi. Oke. Mau diikat pun, lo pernah nulis nih, lo setuju lo mandiin binatang, baik. Terus Mas Deddy gini, kayaknya kan karirnya lancar-lancar aja nih, dari model, Abang None, sinetron, sekarang ngurusin TKI, caleg juga. Pernah ngerasa kesandung atau mungkin down nggak sih? Oh ya, sekarang sih saya merasakan down. Sejak moratorium itu, usaha itu stop. Saya sebagai perusahaan resmi 2011 lah kalau moratorium, saya stop. Bener-bener saya stop, dan karyawan saya itu 3 tahun saya gaji tanpa kerja. Gaji buta. Karena saya punya prinsip begini, kalau saya punya usaha, saya untung, karyawan saya nggak nikmati untung kan. Begitu saya mengalami musibah, karyawan saya harus menikmati musibah, kan nggak fair. Oke. Artinya, ya dengan kemampuan saya kumpulin karyawan, ini sudah moratorium. Kalian coba kalau dapat kerjaan di tempat lain silahkan. Kalau tidak ada, ya tetap aja di sini, datang awal bulan saya gaji, gitu loh. Kalau Anda mau datang tiap hari juga boleh. Ya artinya begitu zaman COVID orang pada stres kan. Ya itu kan saya agak sedikit ketawa. Saya ada teman saya tanya, lo stres di COVID nih, setahun lo pusing gaji orang. Nah lo kemarin kemana? 10 tahun lo punya untung, dia nikmatin nggak? Oke. Nggak fair dong, ya nggak? Masa semua begitu lo rugi, semuanya harus nikmatin kerugian. Kemarin lo sebelum COVID lo punya untung nggak? Lo bisa beli ini, bisa beli itu. Karyawan lo pernah bisa beli? Nggak bisa kan? Ini yang saya selalu ribut sama teman-teman gitu. Jangan lo memanfaatkan COVID ini sehingga lo sama karyawan sama, nggak punya apa-apa. Mudah-mudahan malaikat nyatet lo punya apa-apa sih. Iya. Iya dong, nggak fair dong. Ya kan? Kecuali kita baru start usaha di zaman COVID. Ya ambruk ya, memang zaman itu ambruk. Ya. Tanya dulu, lu tahun berapa lu punya usaha? Oh, udah dari tahun 80, dari tahun 90. Apa lu nggak punya untung tuh? Selama 20-30 tahun.
Begitu COVID setahun, karyawan lo pulangin, nggak kerja, lo gajinya lo potong. Gila nggak lo? Iya. Gila nggak? Mesti lo kasih double, bener nggak? Iya. Urunan lo untungnya. Kalau saya sih berpikirnya seperti itu. Nah, itu juga saya juga kalau sih enak aja ngomong lo. Sebelum COVID gue 3 tahun gue gaji orang tanpa kerja. Gue suruh ngobrol sama tembok tuh karyawan gue. Syukur-syukur dia nggak datang, gue nggak bayar listrik, gitu kan? Ya, tapi kan saya juga punya keterbatasan. 3 tahun cukup lah ya, lainnya Pak. Saya udah ada terima kerja. Saya nunggu. Ini baru dari 2011. Ini baru ditandatanganin 2 minggu yang lalu untuk Saudi Arabia, tapi masih pilot project. Bayangin aja tuh, berapa tahun saya nunggu? 12 tahun. Artinya ya juga berusaha dengan cara lain. Coba saya lihat negara lain, ya. Saya belajar dulu. Saya nggak mau kasak kusuk aja. Oh ternyata Jepang juga nggak gampang gitu loh. Ya, harus ini dulu. Saya siapkan lah. Istilahnya kita lagi main Lego gitu. Atau kita mau bikin rumah, harus siapin tanahnya dulu, ya kan? Terus gambarnya dulu. Baru ininya dulunya, kita mau beli sofanya loh, desainnya aja belum ada. Nah ini kan saya lagi merancang. Oke. Memang memakan waktu lama ya. Jepang nih mudah-mudahan teman saya pulang dari Jepang awal bulan, saya mau tahu hasilnya apa dengan menteri, terus apa yang kita ya konsentrasinya ke Jepang lah. Gitu. Makanya ini sebentar lagi saya juga mau pergi rapat. Mau ngomongin kerjasama, ada juga orang yang punya sekolah mau kerjasama, masukin silabusnya tentang Jepang. Ini kan ya mesti kita bikin itu. Berarti tetap konsen di TKI lah. Saya rasa sih harus begitu ya, karena ini kerja sambil ibadah sih gitu. Dan saya seneng aja. Jujur, saya ke kantor teman saya ngelihat. Saya kemarin wawancarain satu orang, baru 1 minggu dari Palu, 1 minggu udah bisa bahasa Jepang perkenalan diri. Merinding saya dengar. Wow. Ini kan luar biasa. Kan ini yang saya harus pelajari, bagaimana menggembleng orang. Saya ke kantor teman saya ngeliat orang baru sebulan udah bahasa Jepang udah kayak, apakah saya bisa ya? Kan gitu. Ini kan jadi menarik. Artinya nanti mungkin saudara-saudara saya kasih tahu, ngapain lo pusing? Mau kuliahin anak, mau kuliahin keponakan ratusan juta, kesini aja. Tujuan kuliah dan tujuan sekolah apa sih? Cari duit kan? Ya. Tinggal kalau udah punya duit, tambah deh kuliah, lain cerita. Setahun kan udah ngumpul tuh 120 juta, 3 tahun, apalagi Jepang kalau nggak salah nanti visa kerjanya itu kontrak 5 tahun plus 5 tahun bisa permanen residen setelah 10 tahun. Kan bagus gitu. Iya. Kenapa ini nggak diambil? Tapi kan nggak gampang. Ya sesuatu mau dapat gede kan memang nggak gampang dong. Ya bilang dong belajar, online kayak apa kayak harus begitu dong. Saya juga dapetin duit dulu juga mau dibunuh orang lah, difitnah orang lah, diapain orang, didatengin orang. Wah, udah capek deh dulu, makanya udah nggak bisa ketemu temen deh. Jam 2 pagi masih tanda tangan saya kok. Orang pasporan. Oh gitu? Iya. 24 jam. Oke. Terus untuk, kan artinya banyak juga bikin YouTube nih Mas. Ya. Mas ini coba bikin? Saya sih pengen gitu loh, cuman tentang TKI mungkin? Caranya belum. Nanti kita kerjasama dong. Serius ini? Karena saya gini loh, penonton yang saya suka nonton di YouTube itu tentang TKI yang saya bilang di Hong Kong tadi itu loh. Saya lupa nama channelnya. Jadi dia cuma terima telepon dari orang TKI Indonesia yang di sana, terus dengar curhatnya dan itu tayang. Itu jutaan loh penontonnya. Iya. Nggak apa-apa, nanti kita coba kita collab aja berdua ya. Nanti kita ketemu dulu lah, kita ngobrol gitu. Saya nggak ngerti nih caranya gimana, karena otak saya kan nggak ke sini ya.
Ya, nanti mungkin kita ada waktu kita ngobrol, cari formatnya, mekanismenya. Nanti juga bisa kita ambil yang Jepang-Jepang gitu kan. Ya. Ada, itunya udah ada market temennya 300 orang kita bisa wawancarain gitu loh. Dari kampus bikin channel khusus gimana, TKI gitu loh Mas, dengan dinamikanya lah gitu loh. Iya, boleh. Artinya gini, sekarang namanya itu bukan TKI lagi. Sejak ada undang-undang undang-undang nomor 18 tahun 2017 atau terbalik gitu ya. Itu nama TKI sudah diganti menjadi PMI. Oh, PMI apa tuh? Pekerja Migran Indonesia. Oke. Oke, PMI ya. Ada satu hal yang menarik. Kan pasti banyak masalah-masalah tuh dari sistem, prosedur, perjalanan di sana, terus dinamikanya mereka di sana. Ya, nanti kita bisa undang juga kan orang Depnaker, orang kementerian. Boleh tuh Mas, kita bahas serius Mas. Saya kalau saya mikirin sendirian kan saya juga pusing gitu. Benar, urusan itu nanti saya mikirin deh. Kita berdua. Ya udah nggak apa-apa. Artinya nanti kan saya ngasih bahan-bahan pertanyaan apa gitu. Bahan dasarnya dari Mas Dedi, nanti saya yang develop gitu loh. Iya, ya kita tampil berdua juga nggak apa-apa. Gitu kan? Boleh. Ide bagus nih, kayaknya belum ada di Indonesia yang hal itu. Iya. Maksud saya juga nanti kalau mau bikinnya di kantor saya juga nggak ada masalah. Kapan-kapan saya main di kantornya deh. Karena kan kantor saya nggak jauh dari. Kapan-kapan saya boleh main ke kantor? Gimana? Oh, boleh. Anytime boleh. Artinya kan dari Depnaker kan dekat kalau kita mau undang orang Depnaker. Orang BP2MI sekarang namanya, dulu BNP2 TKI. Kan mereka dekat ke sini, mereka udah pernah tahu, kan lebih enak. Ya, ngobrol dulu lah kita lah. Ya. Kita bikin formatnya apa ya kan? Soalnya menurut kan? saya nih pekerja Mas Dedi ini banyak inspiring-nya. Jadi contoh gitu loh. Iya. Tapi tidak semua orang tahu. Bukan kita maksud pamer ya, gitu loh. Tapi di sini kita ambil yang positifnya. Betul. Makanya ini kan kendala-kendalanya pun banyak gitu. Artinya di saat kita mau jalan lurus, ini ada jalan yang bisa belok kiri, belok kanan, pemain ilegal, unprosedural. Itu juga ada backup-backupnya. Ya. Di backup sama oknum kepolisian, oknum imigrasi, itu di backup semua. Belum ada pihak-pihak yang nakal. Iya, banyak. Kan kita bisa undang apa nih? Boleh lantar kita japrian ketemu. Kita pernah akan tuntas. Boleh kita japrian lah, boleh. Ketemu di kantor saya lah kita ngobrol. Kan saya ada teman-teman juga yang usaha ini kan bisa kita wawancarai juga. Apa nih kalau versi dia kan gitu? Iya. Soalnya gini-gini misalnya jarang diekspos orang. Sementara ini harus hal-hal gini yang. Karena jujur ya, kalau jujur waktu saya jalan, saya punya kartu nama sebenarnya malu ngasih tahu orang. Karena terimage perusahaan ini adalah ngejual orang. Padahal itu kan salah. Saya nggak jual orang. Oh ya. Iya, saya jual jasanya. Ya. Ini dengan adanya begini kan, dengan adanya YouTube, mungkin kita bisa klarifikasi gitu. Ya kan, memotivasi gitu. Benar. Boleh kita duduk lah, kita sharing berpikiran ya. Saya kan mungkin otak saya belum konsentrasi, ya, tapi tinggal di-combine aja deh. Apa nih? Oh, ternyata bisa dibikin gini, bisa dibikin gini. Iya. Karena kalau kita ngobrol, banyak ide saya keluar. Iya. Pertama sama Padang, usia juga nggak jauh, kayaknya nyambung deh.
Ya, boleh, boleh. Ini ngobrol santai aja kalau saya sih. Iya, Saya juga kapan-kapan sih. saya Japri, kita atur waktu ketemu ya. Ya di kantor saya aja kita ketemu. Deket lah dari rumah saya juga, nggak jauh-jauh amat. Iya. Nanti ngadainnya di kantor saya juga boleh, nggak ada masalah. Tuh kan bisa tuh, boleh boleh. Ya, oke, kita cari waktu ketemu dulu, kita bahas nextnya setelah itu. Ya. Makasih waktunya, seru banget ngobrolnya, saya dapat ilmu banyak. Iya, sama-sama. Ya, keep in touch ya, nanti saya tunggu Japrinya ya. Oke deh, oke. Sehat terus, saya makasih. Assalamualaikum. Salam. Oke, thank you ya.